Saya Atik Nasratul Hoiriyah, guru kelas di SD Negeri 1 Sukomulyo, Kabupaten Kendal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Ikut kartu uji kinerja saya. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan uji kinerja yang telah saya laksanakan di SD tempat saya mengajar. Rancangan perangkat pembelajaran yang saya persiapkan antara lain RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut kegiatan uji kinerja yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama ya. Bu Guru minta tolong Mbak Afia untuk memimpin doa, membaca Al-Fatihah. Silakan Mbak Afia. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih pada Mbak Afia. Semoga dengan kita membaca doa ya, pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak untuk absen pagi hari ini ya, Bu Guru share melalui WhatsApp group. Nanti silahkan anak-anak absen melalui WhatsApp ya pada link yang sudah Ibu berikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, Bu Guru izin share screen dulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung ya di kelas spiritual pada pagi hari ini. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita tepuk PPK dulu ya agar lebih bersemangat. Oke. Bu Guru hitung hitungan ketiga, nanti langsung kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, etika, yes. Oke, selanjutnya Bu Guru sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan menyimak bacaan pengertian iklan pada PowerPoint, anak-anak dapat membandingkan 4 jenis-jenis iklan dari media cetak ataupun elektronik. Kemudian tujuan yang kedua, dengan mengamati video pada PowerPoint,
jenis-jenis iklan, anak-anak dapat melakukan praktik iklan elektronik secara lisan dengan baik. Yang ketiga, dengan menyimak video pada PowerPoint organ-organ pencernaan manusia, anak-anak dapat mendiagramkan organ-organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati video tutorial pada PowerPoint, anak-anak dapat membuat karya flipbook tentang organ pencernaan manusia dengan baik. Yang kelima, melalui video lagu Mars Hidup Sehat pada PowerPoint, peserta didik dapat menirukan lagu Mars Hidup Sehat dengan baik. Terakhir, melalui tanya jawab dan presentasi, anak-anak dapat menganalisis lagu bertangga nada mayor dan minor dengan tepat. Ya, selanjutnya, nah, kalian lihat ini ada gambar. Gambar apa ini, anak-anak? Gambar apa yang bisa kamu lihat ini di layar? Orang ya, orang sedang minum, ya. Nah, ketika kita beraktivitas, ya, entah itu berolahraga ataupun mungkin habis ini ya, menyapu, mengepel atau beraktivitas lainnya, biasanya kita merasakan haus, ya. Nah, supaya cairan tubuh itu tetap terjaga, ya, kita harus banyak mengkonsumsi air putih seperti itu, ya. Ini. Kemudian setelahnya, nah, menurut kalian apa yang terjadi jika kita tidak minum setelah berolahraga, anak-anak? Rasanya bagaimana? Haus. Ya, haus, ya. Jadi asupan cairan pada tubuh itu harus kita penuhi, ya, supaya tidak dehidrasi. Itu. Ya, selanjutnya, Secara umum pengertian iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi, lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa ditunjukkan kepada khalayak maksud. Dan tujuan dibuat iklan adalah untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik pada suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Cara atau ketigaan dan juga lowongan kerja. Ya. Biasanya iklan dipasang di berbagai media agar terlihat oleh banyak orang, baik itu media offline maupun media online. Coba Mbak Wilda bisa melanjutkan yang paragraf ketiga? Biasanya iklan dipasang di berbagai media agar terlihat oleh banyak orang, baik itu media offline maupun media online. Beberapa media tersebut diantaranya koran, majalah, tablet, televisi, situs berita, blog, media sosial, mesin pencari, dan tempat umum. Pada umumnya iklan berbentuk informasi non personal mengenai sebuah produk. Semua komunikasi dalam bentuk iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian atau membujuk orang lain untuk membeli atau melakukan sesuatu yang menguntungkan si pembuat iklan. Tahu jasa perusahaan, merek, dan lainnya dengan tentang pengertian iklan, yaitu suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, bisa juga perusahaan, yang isinya ini berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat atau khalayak, gitu ya. Tujuannya adalah untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan, seperti itu, ya. Nah, Guru lanjutkan.
untuk iklan ya, iklan sendiri ya ini merupakan sumber ya informasi ya, jadi memberikan informasi kepada khalayak atau masyarakat. Kemudian sifatnya itu persuading, membujuk. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah reminding atau mengingatkan gitu ya. Selanjutnya untuk ciri-ciri iklan ya. Iklan memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah komunikatif. Apa itu komunikatif? Nah, produk atau jasa yang diiklankan ini harus mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Ciri yang kedua yaitu informatif, ya, bersifat memberi informasi. Artinya iklan ini bersifat menerangkan tentang produk atau jasa yang diiklankan. Kemudian ciri yang ketiga itu menarik, ya, bisa mempengaruhi atau memberi rangsangan tertentu kepada banyak orang sehingga orang tersebut tertarik untuk mencoba atau membeli apa yang diiklankan. Kemudian ciri yang keempat ini bahasanya mudah dimengerti ya. Jadi suatu iklan itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti ya, sebab iklan ini kan untuk menarik banyak orang. Jadi gunakan bahasa yang simple seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk cirinya bersifat mengajak ya, memiliki sifat mengajak di sela-sela kata yang bertujuan agar dapat menarik simpati banyak orang untuk mencoba atau memakai apa yang diiklankan. Kemudian untuk bahasanya ya, bahasa iklan ini bersifat singkat, kemudian jelas, mudah dipahami, menarik, ya, komunikatif dan persuasif atau bersifat membujuk ya. Nah, selanjutnya, di manakah kita sering melihat iklan anak-anak? Media sosial. Ya, betul. Ya, ada lagi selain media sosial? Dari mana lagi? YouTube. Ya, betul. Dari YouTube ya, ketika kalian melihat video YouTube itu biasanya di awal ada iklannya ya. Kemudian apa lagi? Dari mana lagi? Televisi. Ya, dari televisi itu ya. Kemudian di sini ada gambar ya. Untuk yang media cetak itu apa saja anak-anak? Majalah dan koran. Ya, untuk yang media elektronik? Radio, Ya. Kemudian ada laptop ya itu ya, berarti untuk mengakses internet gitu ya. Nah, kita telah melalui beberapa media, yakni media cetak dan media elektronik. Namun, apakah perbedaannya? Tentu saja keduanya memiliki perbedaan dalam tampilan maupun dari segi bahasanya. Maka hari ini kita akan mempelajari perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Dan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu membedakan iklan pada media cetak dan iklan pada media elektronik. Yang kedua, siswa mampu menentukan kata kunci dalam iklan. Sebuah iklan memiliki fungsi sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu. Sebuah kebaikan tentunya penting juga untuk dilakukan atau diiklankan agar banyak orang yang tergerak untuk melakukan kebaikan tersebut. Menggunakan teknik cetak pada kertas seperti majalah, surat kabar, brosur, dan lain-lain. Sedangkan pada media elektronik, penyebaran informasi menggunakan alat-alat yang dibuat berdasarkan pada prinsip elektronik, seperti televisi, radio, internet, komputer,
papan reklame, dan lain-lain. Namun, apakah perbedaannya antara iklan pada media cetak dan iklan pada media elektronik? Yang pertama, iklan pada media cetak bersifat tertulis, sedangkan iklan pada media elektronik bersifat tidak tertulis. Yang kedua, iklan pada media cetak informasinya yang diberikan tercetak dan dapat disimpan serta dibaca kapan saja. Sedangkan pada media elektronik, informasi yang disajikan dapat dilihat dan didengar pada saat ada siaran. Yang ketiga, iklan pada media cetak dapat menggunakan bahasa dan kalimat yang panjang. Sedangkan iklan pada media elektronik menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, iklan pada media cetak menggunakan bahasa yang formal atau baku. Sedangkan iklan pada media elektronik menggunakan bahasa yang formal dan non-formal. Yang kelima, iklan pada media cetak bersifat persuasif yang menyentuh pikiran. Sedangkan iklan pada media elektronik juga bersifat persuasif, namun yang menyentuh emosi. Yang keenam, iklan pada media cetak, informasi yang diberikan dapat berupa kejadian yang telah terjadi. Sedangkan iklan pada media elektronik, informasi yang diberikan dapat berupa kejadian yang telah terjadi dan sedang terjadi. Begitulah perbedaannya. Paham kan? Kata kunci iklan tersebut adalah dapat membunuh nyamuk dan serangga. Keunggulan dari produk ini dapat melumpuhkan dan mematikan nyamuk dan serangga serta aman bagi manusia. Nah, di sini ada gambar ya, kanan dan kiri. Ini bedanya apa? Untuk yang ini ya, kira-kira kamu bisa melihat iklan ini di mana? Listerine, Marjan, teh botol sosro. Ini biasanya kamu melihat iklan ini di mana kira-kira? TV. Ya, di televisi. Sedangkan yang bagian sebelahnya di sini ada iklan baris dan ya, iklan tentang ini ya, ada yang mengiklankan kendaraan. Nah, ini kira-kira kamu bisa menjumpai di mana? Koran. Ya, di koran. Ya. Nah, selanjutnya nanti anak-anak ya bisa mengerjakan LKPD 1 dan menyebutkan perbedaan iklan cetak dan iklan elektronik itu apa ya. Kemudian setelah kamu menuliskan perbedaannya, kemudian kamu jawab pertanyaan yang ada di LKPD 1 ya, dari A sampai E ya. Di manakah kamu sering melihat iklan? Ya, nanti silakan dituliskan ya. Minum air putih untuk kesehatan dan kecantikan yang jarang disadari. Ada yang bisa membantu Bu Guru membaca? Mas Fadil mungkin? Atau mungkin Liza? Lihat? Oke, silakan dibaca dulu. Liputan6.com. Liputan6.com, Jakarta. Manfaat minum air putih sering kali diabaikan oleh orang karena dianggap Remeh bermanfaat. padahal tubuh manusia pada dasarnya lebih banyak mengandung cairan sehingga ketika cairan di dalam tubuh tidak tercukupi, maka akan timbul masalah-masalah yang bisa mengganggu aktivitas, bahkan mengganggu kesehatan. Ya. Terus lagi banyak sekali manfaat minum air putih bagi kesehatan tubuh. kecantikan. Mungkin selama ini kamu menganggap minum air putih hanya akan
yang akan menghilangkan rasa haus karena terasa atau salah-salah. Dan sebenarnya manfaat minum air putih tidak hanya Mhm. tapi juga harus dikonsumsi setiap saat. Bukan Bukan setelah olahraga saja. Lanjut. Idealnya idealnya manusia membutuhkan 2 liter atau 8 gelas air setiap bulan. Hal ini dipicu oleh dipicu oleh berbagai hal yang salah satu adalah sebagai ketika tubuh kita merupakan cairan panasnya saja. Kemudian air juga akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin sekitar 1,5 liter per hari untuk menghilangkan racun dan kotoran-kotoran lainnya. Jadi bayangan saja jika tubuh tidak terpenuhi asupan cairannya, maka kotoran tidak akan keluar dan akan Nah, itu tadi ya, bacaan tentang manfaat minum air putih untuk kesehatan dan kecantikan yang jarang disadari. Jadi air putih ini sangat penting bagi kesehatan tubuh kita ya. Jadi paling tidak kita harus mengkonsumsi 8 gelas ya air setiap harinya atau setara dengan 2 liter ya, karena sebagian besar tubuh kita ini merupakan cairan ya. Jadi kalau kita kekurangan air putih itu nanti dehidrasi ya. Tubuh akan terasa lemas seperti itu ya. Bu Guru lanjutkan. Ini. Oke. Apa akibatnya jika kurang air putih anak-anak? Dari bacaan tadi kira-kira. Ini nanti ya anak-anak bisa menuliskan ya apa saja pentingnya air putih dan kira-kira apa akibatnya jika kita kekurangan minum air putih ya. Nanti untuk LKPD ini ya bisa kamu buka di Google Classroom ya. Jadi di sini untuk air putih ya, ini ciri air sehat yang bisa kita konsumsi itu ciri-cirinya yang pertama adalah air tersebut, kemudian yang kedua tidak berbau ya, kemudian ciri yang ketiga ini tidak berasa. Dan manfaat air putih untuk kesehatan pencernaan. Tadi kan kita sudah membaca bacaan tentang manfaat air putih untuk kesehatan dan kecantikan ya. Nah, kemarin Bu Guru sudah memberikan ini ya pertanyaan tersebut. Nah, silakan nanti kita baca hasil diskusi kalian kemarin. Mungkin perwakilan dari kelompok ya. Apa saja kira-kira manfaat air putih ini? Bu Guru ketikkan. Mungkin dari kelompoknya Mbak Afia. dapat menyehatkan badan. Ya, menyehatkan badan. Ya, karena air putih ini ya akan menguraikan racun-racun juga ya dari dalam tubuh kita. Kemudian selain itu juga melancarkan pencernaan juga. Kalau kita kekurangan air putih ya, nanti untuk sistem pencernaan kita juga akan terganggu ya. Kemudian apalagi mungkin dari kelompoknya Mbak Wilda, manfaat dari air putih? Mengurangi resiko kanker kandung kemih. Mengurangi resiko ya kanker kandung kemih ya, kandung kemih. Jadi bahaya sekali ya kalau kita kekurangan air putih. Ini bisa menyebabkan kanker kandung kemih dan usahakan anak-anak itu perbanyak minum air putih saja ya. Kurangi minuman bersoda ya atau minuman yang terlalu manis gitu ya. Jadi untuk sekarang ini banyak sekali ya diabetes ya karena tadi kelebihan mengkonsumsi gula, jadi sangat berbahaya. Kemudian apalagi anak-anak manfaat air putih yang ketiga? Memelihara
pencernaan. Ya. Memelihara Ginjal. sistem pencernaan ya. Ya, kemudian apa lagi? Memperlancar pencernaan. Ya, memperlancar pencernaan. Ada lagi mungkin? Menghindari dehidrasi. Ya, betul sekali. Menghindari dehidrasi ya. Jadi itu beberapa manfaat air putih untuk kesehatan pencernaan ya. Terima kasih anak-anak ya. Selanjutnya ya, kita akan melihat video ya. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, Ini ada gambar lagu pencernaan manusia ya. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar ya lagu Sayang Semuanya. Nah, di sini Ibu Guru gunakan untuk memudahkan kalian menghafalkan lagu pencernaan manusia. Nah, lagunya seperti ini ya. Satu-satu mulut kerongkongan, dua-dua lambung usus halus, tiga-tiga usus besar anus, 1, 2, 3 sistem pencernaanku. Bisa anak-anak? Bisa. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Bu Guru carikan dulu videonya ya. Jadi nanti ada instrumennya. Nanti anak-anak mengikuti musiknya. Kita nyanyikan bersama ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Mulut kerongkongan, tua-tua lambung halus, tiga-tiga usus anus, Ya, itu tadi ya. Jadi dengan kita menyanyikan tadi ya, mempermudah kita menghafalkan ya sistem pencernaan pada manusia. Oke. Selanjutnya ya tadi ya, yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu perlu anak-anak ketahui ya, ada beberapa organ ya yang membantu mulut ini menghaluskan makanan. Di sini ada gigi ya, kemudian ada juga lidah ya. Untuk gigi sendiri
Ada beberapa bagian gigi. Untuk yang ada di depan ini taring ya, gigi taring itu untuk merobek makanan ya. Gigi seri ini berfungsi untuk menggigit makanan, dan gigi geraham yang ada di belakang itu fungsinya adalah untuk menghaluskan makanan ya. Kemudian ada gambar lidah juga, ini bisa mengecap rasa manis ya. Kemudian ada bagian belakangnya ya, itu dapat mengecap rasa asin ya. Kemudian di belakangnya lagi ya, sebelum ujung itu untuk mengecap rasa asam, dan bagian belakang ya, al itu untuk mengecap rasa pahit ya. Jadi di dalam mulut ini ya, makanan akan dihancurkan ya menjadi ukuran yang lebih kecil dengan bantuan gigi, kemudian lidah ya, dan air liur. Apa saja organ-organ pencernaan pada manusia ya, mulai dari pertama nanti disebutkan organnya apa, kemudian mulut itu fungsinya apa, kemudian yang kedua di situ sebutkan organnya apa, fungsinya juga. Kemudian organ yang ketiga merupakan organ apa, fungsinya juga, silakan kalian sebutkan. Kemudian yang keempat merupakan gambar organ apa ya, kemudian fungsinya itu silakan kamu sebutkan ya. Selanjutnya sampai nomor ke-6 ya, terakhir dalam sistem pencernaan, itu kira-kira gambar 6 gambar apa. Itu ya Nana. Di sini ada ciri-cirinya ya. Untuk yang nada mayor, ciri-cirinya apa saja? Nana? Laku bersifat riang gembira, Kemudian akhiri. Sedang tangga nada mayor dan minor itu apa saja ya? Bisa kamu tuliskan di dalam tabel kanan. Di sini alat dan bahan yang perlu kamu siapkan yaitu kertas buffalo, kertas lipat, pensil, penggaris, spidol, dan gunting. Organ-organ pencernaan. Kemudian untuk kanan dan kiri ini kamu bisa berkreasi ya. Bisa kamu bentuk bintang atau bangun datar atau bentuk hati ya. Kemudian kamu tuliskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Ya, kita sudah belajar apa saja untuk hari ini? Sistem pencernaan manusia, kemudian apa lagi? Tentang apa? Iklan, ya betul sekali. Kemudian yang terakhir apa? Barusan tentang tangga nada. Nah itu tadi ya. Terima kasih anak-anak sudah bergabung pada pembelajaran pagi hari ini ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Oke. Untuk soal evaluasi ya, nanti dikirimkan melalui WhatsApp grup. Nanti anak-anak bisa mengerjakan soal ya. Ada Google Classroom seperti itu ya.
Tetap semangat belajar ya, walaupun dari rumah, dan selalu jaga kesehatan dan terapkan 5M. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akhiri dengan doa. Silakan Mbak Afia dipimpin doa. Silakan Mbak Afia. Siap, Nak. Berdoa mulai. Itu tadi kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan dalam rangka uji kinerja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.